Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gisela Shalomita Debetru dengan NPM 022723111212. Pada kesempatan saat ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian fenomenologi. Dan video ini saya buat untuk pemenuhan tugas mata kuliah metode penelitian yang menjadi dosen pengampu adalah Bapak Dr. Suwito SE MSI. Dan langsung saja kita masuk pada penjelasannya. Fenomenologi adalah pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna pengalaman hidup manusia sebagaimana yang dialami secara sadar. Peneliti akan berusaha mengungkap apa dan bagaimana pengalaman hidup itu terjadi dari perspektif orang pertama. Nah, fenomenologi ini berasal dari filsafat Eropa abad ke-20, khususnya dari Edmund Husserl, yaitu pendiri fenomenologi transendental yang adalah fokus pada deskripsi esensi pengalaman dengan mengandalkan prasangka. Yang kedua oleh Martin Heidegger, fenomenologi hermeneutik. Nah, fenomenologi hermeneutik ini menekankan pemahaman dan penafsiran makna pengalaman dalam konteks hidup. Kata fenomenologi berasal dari Yunani, yaitu pheinein, yang adalah memperhatikan dan menunjukkan. Tujuan penelitian fenomenologi yaitu menggambarkan, memahami esensi dari pengalaman sadar manusia dan menemukan makna terdalam di balik pengalaman personal, yang kemudian merekam dan mempresentasikan pengalaman subjektif secara setia dan autentik. Ciri-ciri dari penelitian fenomenologi ini yaitu subjektif, holistik, introspektif, reflektif, dan tidak menggeneralisasi. Subjektif artinya fokus pada pengalaman individu yang unik, dan holistik menggambarkan fenomena secara menyeluruh. Introspektif menggali perasaan, perspektif, dan kesadaran, sedangkan reflektif menekankan makna dan interpretasi partisipan. Dan yang terakhir, tidak menggeneralisasi, artinya hasil tidak untuk populasi umum tapi untuk pemahaman mendalam. Yang berikut jenis-jenis fenomenologi. Yang pertama deskriptif, yang kedua hermeneutik, yang ketiga transdental, dan yang keempat eksistensial. Dan saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama deskriptif. Nah, deskriptif menekankan deskripsi murni pengalaman tanpa tafsiran, dan hermeneutik yaitu menekankan interpretasi makna pengalaman dalam konteks, dan yang berikut ada transdental yaitu fokus pada kesadaran murni, dan yang ketiga ada eksistensial yaitu fokus pada pengalaman manusia dalam keberadaannya di dunia. Yang berikut langkah-langkah penelitian fenomenologi. Yang pertama, menentukan fenomena yang bermakna dan layak diteliti. Yang kedua, memilih partisipan yang mengalami langsung fenomena tersebut. Yang ketiga, melakukan epoch atau breaking yang mengesampingkan asumsi pribadi peneliti. Yang keempat, pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipasi, catatan reflektif, dan partisipasi. Nah, yang kelima, analisis data fenomena. Dan yang kelima, analisis data fenomenologis. Yang keenam, deskripsi esensial dari segala pengalaman. Dan yang ketujuh, metode analisis dalam fenomenologi. Yang berikut metode analisis data dalam fenomenologi. Yang pertama ada metode Mostaka dan epoch atau bracketing. Yang kedua horisontalisasi, yaitu menganggap semua pernyataan bermakna setara. Yang ketiga klasifikasi tema. Yang keempat tekstural deskripsi, yaitu deskripsi apa yang dialami. Dan yang kelima struktural description, yaitu deskripsi bagaimana pengalaman itu bisa terjadi. Yang keenam essence, yaitu rumusan
yang bermakna mendalam dari pengalaman tersebut. Yang berikut ada metode Kolaisi, yaitu yang pertama membaca transkrip berulang-ulang, yang kedua mengidentifikasi pernyataan bermakna, yang ketiga menyusun makna dari pernyataan tersebut, yang keempat mengelompokkan ke dalam tema, yang kelima menyusun deskripsi menyeluruh, dan yang keenam memvalidasi ke partisipan. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan penelitian fenomenologi. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari fenomenologi ini dapat memahami makna terdalam dari suatu pengalaman, menggali informasi yang tidak bisa diperoleh melalui pendekatan kuantitatif, dan membangun empati dan kedalaman pemahaman. Tapi ada beberapa kekurangan juga. Yang pertama, subjektif, yaitu rentan bias dan interpretasi, tidak bisa diregionalisasikan, dan prosesnya cukup panjang, terutama dalam melakukan analisis dan validasi. Berikut saya akan membahas satu contoh studi kasus penelitian fenomenologi yang berjudul Pengalaman Ibu yang Memiliki Anak dengan Autisme dalam Menjalani Kehidupan Sehari-hari. Nah, dalam penelitian ini, pada latar belakangnya menjelaskan bahwa memiliki anak dengan autisme bukan hanya menjadi tantangan dalam bidang medis dan pendidikan saja, tetapi juga berdampak besar pada psikologis dan sosial orang tua, terutama ibu yang sering menjadi perawat utama. Pengalaman mereka unik, penuh perjuangan, dan sering tidak dipahami oleh lingkungan sosial. Dalam penelitian ini, ingin menggali secara mendalam bagaimana ibu mengalami, mengartikan, dan menghadapi hidup dengan anak autis. Dalam penelitian ini juga memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana pengalaman hidup ibu dalam merawat anak yang didiagnosis dengan autisme. Dan tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan dan memahami pengalaman tentang emosi dan makna hidup yang dirasakan oleh seorang ibu dalam membesarkan anak dengan autisme. Dan manfaat dari penelitian ini, yang pertama teoritis. Yang pertama, manfaat teoritis untuk menambah literasi tentang dinamika psikologi keluarga dengan anak yang berkebutuhan khusus, dan yang kedua praktis, yaitu untuk memberi wawasan pada tenaga kesehatan, guru, masyarakat tentang pentingnya dukungan kepada ibu dan keluarga dari anak autis. Yang kelima, metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan fenomenologi hermeneutik untuk memahami makna pengalaman dan konteks sosial budaya. Dan partisipannya ada 5 ibu yang memiliki anak autis usia 4 tahun yang dipilih secara purposif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dengan durasi 5-60 menit, observasi lingkungan rumah saat wawancara, dan catatan reflektif dari ibu jika ibu tersebut bersedia. Teknik analisis datanya, yang pertama membaca teks secara holistik, memahami, mengidentifikasi pernyataan penting, dan menyusun narasi makna pengalaman serta refleksi eksistensial. Dan hasil wawancara dari temuan awal yaitu ibu dari anak autis ini merasakan perasaan yang terpukul saat pertama kali tahu bahwa anaknya didiagnosis. Perasaan terpukul saat tahu diagnosis. Kata ibu, saya seperti kehilangan harapan ketika dokter bilang saya autis. Beban sosial dan stigma masyarakat, orang-orang sering menyalahkan saya. Mereka pikir saya yang gagal. Keterangan dan pertumbuhan pribadi anak saya membuat saya lebih sadar. Saya belajar banyak tentang cinta tanpa syarat, rasa kesepian. Kadang saya merasa sendiri, tidak ada yang benar-benar mengerti. Dan esensi pengalamannya,
yaitu hidup dengan anak autis membawa ibu pada perjuangan dan perjalanan emosional yang penuh tantangan, tetapi juga membawa pembelajaran penerimaan dan transformasi makna hidup yang mendalam. Dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah ibu yang memiliki anak autis mengalami pergulatan emosional sosial yang kompleks, namun seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka yang mengembangkan ketahanan emosional, penerimaan dan cara makna spiritual dalam kehidupan mereka. Dan saran dalam penelitian ini yaitu lembaga pendidikan dan kesehatan perlu menyediakan support group untuk para ibu, dan masyarakat harus diedukasi tentang autisme untuk mengurangi stigma, dan pentingnya bagi ibu untuk memiliki waktu untuk merawat diri atau self-care. Jadi penelitian ini mengungkapkan bahwa pengalaman ibu yang memiliki anak dengan autisme merupakan perjalanan emosional yang kompleks dan mendalam. Para ibu menghadapi guncangan awal saat menerima diagnosis, disertai tekanan sosial, stigma, serta perasaan kesepian. Namun seiring berjalannya waktu, mereka mulai menemukan kekuatan batin, mengembangkan ketegaran, dan menemukan makna baru dalam kehidupan mereka sebagai seorang ibu. Melalui pendekatan fenomenologi hermeneutik, terungkap bahwa pengalaman ini bukan hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi, penerimaan, dan cinta tanpa syarat. Kesetiaan ibu memiliki cara unik dalam memaknai kehidupannya, dan dipengaruhi oleh latar belakang, dukungan sosial, dan relasi dengan anak. Dengan memahami pengalaman mereka secara mendalam, kita dapat melihat bahwa merawat anak dengan autisme adalah proses transformasi dari rasa kehilangan menjadi harapan, dari stigma menjadi kekuatan, dan dari beban menjadi makna hidup yang baru. Nah, dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi dan studi kasus dan contoh studi kasus yang sudah saya jelaskan juga, dapat ditarik kesimpulan bahwa fenomenologi merupakan pendekatan dalam penelitian kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna pengalaman hidup manusia sebagaimana yang dialami secara sadar oleh individu. Berakar dari pemikiran filsuf seperti Edmund dan Husserl dan Martin Heidegger, pendekatan ini menekankan pentingnya penangkapan esensi dari suatu pengalaman subjektif tanpa intervensi, asumsi, atau teori eksternal. Dengan metode yang reflektif, introspektif, dan holistik, fenomenologi memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan secara autentik apa yang dialami dan bagaimana pengalaman itu berlangsung dari perspektif orang pertama. Dalam konteks ini, fenomenologi tidak bertujuan untuk generalisasi, melainkan untuk menggali makna terdalam dari fenomena tertentu. Melalui teknik seperti wawancara mendalam dan analisis tematik, misalnya metode yang sudah saya jelaskan tadi, fenomenologi membuka ruang bagi pemahaman yang lebih manusiawi dan empatik dalam riset sosial, pendidikan, kesehatan, dan psikologi. Dengan demikian, fenomenologi bukan hanya metode penelitian, tetapi juga pendekatan filosofis yang menghargai pengalaman hidup sebagai sumber pengetahuan yang sah dan bermakna. Sekian materi yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye-bye! Halo semuanya, kembali lagi bersama saya bertujuan untuk generalisasi Halo semuanya, kembali lagi bersama saya bertujuan untuk generalisasi Epois